Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan darurat mengenai nasib NATO dan pasukan Amerika di Eropa. Presiden Amerika Serikat mengancam akan mengurangi kehadiran militer Amerika tidak hanya di Jerman seperti yang dijanjikan sebelumnya, tetapi juga di Italia dan Spanyol. Dia mengaitkan hal ini dengan kritik terhadap tindakan Amerika Serikat di Iran dan kurangnya dukungan dari Berlin, Roma, dan Madrid. Seperti yang dikatakan oleh Trump, kutip, "Italia sama sekali tidak membantu kami, dan Spanyol bersikap sangat buruk, benar-benar buruk." Di Italia sudah ada tanggapan. Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, menolak tuduhan bahwa Italia sama sekali tidak membantu Amerika Serikat. Dan dia menyatakan bahwa sebenarnya Italia telah menawarkan bantuannya untuk misi keamanan pelayaran. Hal itu sangat dihargai oleh militer Amerika. Tapi Trump sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya dia bicarakan. Namun sebenarnya jika percaya pada informasi orang dalam sebelumnya, tidak ada hal buruk bagi keamanan Eropa dalam pernyataan Donald Trump ini. Bahkan jika dia benar-benar akan memindahkan pasukan dari Jerman, Spanyol, dan Italia. Dan dalam episode ini, saya akan menjelaskan mengapa demikian dan mengapa tidak ada hal buruk dalam berita ini. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Selain itu, silakan subscribe ke kanal Telegram saya Pici News, linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru secara real time. Jadi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengurangi kehadiran militer Amerika sekarang juga di Italia dan Spanyol. Dalam konferensi pers di Ruang Oval, saat menjawab pertanyaan jurnalis tentang kemungkinan penarikan pasukan dari Italia dan Spanyol, Trump menjawab, "Ya, itu mungkin, kenapa tidak?" Dia mengaitkan hal itu dengan kritik terhadap tindakan Amerika Serikat di Iran dan kurangnya dukungan dari Roma dan Madrid. Italia tidak membantu kami sama sekali, dan Spanyol bersikap sangat buruk, benar-benar buruk. Lalu, menjelang 30 April, Trump mengumumkan bahwa Washington sedang mempertimbangkan kemungkinan pengurangan pasukan di Jerman, di mana terdapat sekitar 36 juta orang. 5,5 Amerika. Trump menyatakan bahwa di Eropa hanya ada sekitar 70.000 tentara Angkatan Darat Amerika Serikat. Ditambah lagi ada personel pendukung di sana. Menurut Trump, keputusan akan diambil dalam waktu dekat. Alasannya adalah kritik dari Kanselir Jerman Friedrich Merz yang secara langsung menyatakan bahwa perang di Iran memiliki dampak besar terhadap kemampuan ekonomi Jerman. Dan ia menyatakan bahwa Amerika Serikat maupun Donald Trump secara pribadi tidak memiliki strategi untuk mengakhiri perang. Selain itu, Merz mengatakan bahwa sudah jelas bahwa orang Amerika terlibat dalam perang tanpa benar-benar memahami bagaimana mengakhirinya dan apa sebenarnya tujuan dari perang tersebut. Sebagai tanggapan, Donald Trump menuduh Friedrich Merz tidak memahami ancaman dari Iran. Rima menyebut Jerman sebagai negara yang rusak dan mendesak kanselir untuk lebih sedikit ikut campur. Donald Trump menyatakan bahwa hubungan Washington dengan Roma dan Madrid menguntungkan dan efektif setelah dimulainya operasi militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni yang sebelumnya cukup dekat dengan Donald Trump menolak untuk ikut serta dalam kampanye terhadap Iran, mengkritik pernyataan Trump tentang Paus Roma, dan tidak memberikan izin untuk penggunaan pangkalan udara di Sisilia. Saya ingatkan bahwa mengenai Paus Roma, Donald Trump secara tidak berdasar menyatakan bahwa Paus Rima diduga mendukung gagasan agar Iran memiliki senjata nuklir. Dan Pete Hegseth, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, mencoba menggambarkan perang ini sebagai perang suci, semacam perang salib. Pete Hegseth bahkan secara langsung menyatakan bahwa ini adalah perang atas nama Yesus Kristus, yang kemudian Paus Roma mengatakan, "Berhentilah menggunakan nama Yesus Kristus untuk menjalankan perang kalian. Jangan membenarkan perang kalian dengan nama Tuhan." Katanya, itu adalah penistaan agama, setidaknya. Sebagai tanggapan, Pentagon bahkan memanggil perwakilan resmi Gereja Katolik untuk berbicara, seolah-olah mengatakan, "Tidak boleh begitu, kalian seharusnya mendukung kami." Adapun Spanyol, Perdana Menteri negara itu, Pedro Sánchez, menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap tindakan Amerika Serikat di Iran. Setelah itu, Trump berulang kali mengeluarkan pernyataan tajam tentangnya dan mengancam dengan embargo perdagangan. Bahkan ketika berbicara tentang penghentian keanggotaan Spanyol di NATO, meskipun sebenarnya tidak ada mekanisme seperti itu, dan bagaimana Trump berencana untuk melakukannya juga tidak diketahui.
Perlu dicatat bahwa pada akhir tahun 2025, sekitar 12.500 personel militer Amerika ditempatkan di Italia, dan hampir 4.000 tentara di Spanyol. Dan di sini penting untuk diingat bahwa menurut Reuters, Pentagon telah mengembangkan skenario sanksi terhadap sekutu pembangkang. Administrasi Trump bahkan telah membuat daftar sekutu NATO yang baik dan buruk. Dan Presiden Amerika Serikat dapat menarik pasukan dari, seperti yang dia katakan, negara-negara yang tidak dapat dipercaya, dan memindahkannya ke negara-negara yang menunjukkan loyalitas selama kampanye Iran. Dan disinilah semua hal yang paling menarik dan paling penting dimulai. Tapi pertama-tama, saya akan menceritakan tentang reaksi Italia terhadap serangan verbal Trump seperti itu. Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, mengomentari pernyataan baru Trump dan mengatakan bahwa dia benar-benar tidak mengerti alasan dibalik perilaku Presiden Amerika tersebut. Crosetto menolak tuduhan bahwa Italia tidak membantu Amerika Serikat, terutama dalam masalah keamanan di Selat Hormuz. Kutipannya, "Kami juga telah menawarkan bantuan kami untuk misi keamanan pelayaran. Hal ini sangat dihargai oleh militer Amerika. Dan saya juga ingin mencatat bahwa di Italia ada 7 pangkalan militer Amerika." Pasukan Amerika Serikat khususnya menyediakan sistem pertahanan udara untuk Italia yang akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk digantikan. Oleh karena itu, bagi Italia, kepergian Amerika tentu akan terlalu berisiko. Pemerintah Spanyol sejauh ini belum mengomentari ancaman baru dari Trump. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya negara tersebut menghadapi pernyataan keras seperti itu dari Presiden Amerika. Pekan lalu, Reuters menerbitkan memo internal dari Pentagon yang menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengeluarkan Spanyol dari NATO. Tapi di sini, tentu saja Trump agak terlalu percaya diri dalam menanggapi hal ini. Tidak sepenuhnya jelas bagaimana Washington bisa mewujudkan hal ini, karena tidak ada prosedur yang jelas yang memungkinkan Amerika Serikat mengambil keputusan seperti itu tanpa persetujuan sekutu lainnya. Dan disinilah penting, seperti kata pepatah, untuk menggali lebih dalam. Sebelumnya sudah muncul informasi bahwa sebagai hukuman terhadap beberapa negara NATO, mereka membantu Amerika Serikat dalam perang dengan Iran. Trump dapat menarik pasukan Amerika dari sana dan memindahkannya ke negara-negara NATO lain, seperti Polandia, Rumania, Lituania, dan Yunani, yang lebih banyak membantu Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Nah, semua negara ini, sebentar saja, adalah sayap timur NATO. Artinya, pasukan Amerika akan semakin dekat ke perbatasan Rusia yang mengancam Eropa dengan perang. Dan paradoksnya adalah negara-negara Eropa Timur justru paling tertarik untuk menempatkan pasukan Amerika di wilayah mereka, karena mereka berada di perbatasan dengan Rusia. Mereka juga termasuk yang paling banyak mengeluarkan anggaran untuk pertahanan di NATO. Dan negara-negara Eropa Timur ini juga menjadi salah satu yang pertama menyatakan kesiapan untuk mendukung koalisi internasional dalam mengontrol Selat Hormuz. Rumania langsung menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militernya. Dan penting untuk diingat bahwa Trump secara hukum tidak bisa, benar-benar tidak bisa keluar dari NATO. Karena untuk itu dibutuhkan 2/3 suara di Senat. Dan undang-undang seperti itu dulu, omong-omong, pernah dilobi oleh Menteri Luar Negerinya, Marco Rubio. Selain itu, Trump tidak bisa secara signifikan mengurangi jumlah pasukan Amerika di Eropa, karena pada bulan Desember 2025, Kongres mengesahkan amandemen yang melarang pengurangan pasukan Amerika di Eropa di bawah angka 76.000 tentara untuk jangka waktu lebih dari 45 hari. Dan Trump sendiri yang menandatangani undang-undang itu saat itu. Saat ini ada sekitar 70.000 lebih kurang pasukan Amerika yang ditempatkan di Eropa, tapi sekali lagi jumlah ini bervariasi karena adanya rotasi. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan Trump adalah memindahkan pasukan di dalam Eropa. Artinya dia memang bisa menarik sebagian pasukan dari Spanyol, Italia, dan Jerman, lalu memindahkannya ke Eropa Timur. Ini adalah keputusan yang luar biasa. Ini adalah hal terbaik yang bisa diharapkan oleh orang Eropa dan Ukraina dalam hal keamanan. Dan ini juga mimpi buruk bagi siapa? Vladimir Putin. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau menjadi sponsor di YouTube. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Ada berbagai platform dan pilihan, pilih yang sesuai untuk Anda.
Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.